Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini adalah materi kelas 10 di Matematika IPA. Matematika wajib ya. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari di persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita langsung saja ke materi yang pertama mengenai persamaan linear satu variabel. Tentunya pasti persamaan linear satu variabel sudah dipelajari di materi SMP. Contoh-contohnya, misal bentuknya seperti ini, 2x tambah 3 sama dengan 7. Sebenarnya apa sih persamaan linear satu variabel? Itu di mana persamaan yang memuat variabel dan variabelnya itu paling tinggi pangkatnya adalah 1 ya. Ini adalah pangkatnya 1. Kemudian bisa bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ingat kembali ya. Misal kita ambil contoh 4 kali X tambah 7 sama dengan 24. Langkah yang pertama kita bisa kalikan secara distributif. 4 kali X, 4X. 4 kali 7 adalah 28 sama dengan 24. Untuk langkah selanjutnya, nah kita tambahkan inverse dari 28. Sehingga di ruas kiri itu hanya ada variabel aja di sini ya bersama koefisiennya. Jadi tidak ada bilangan yang ini. Bilangan ini seolah kita pindahkan ke ruas kanan. Atau yang lebih kalian kenal itu adalah pindah ruas. Tapi sebenarnya adalah ditambahkan inverse-nya. Inverse itu adalah kebalikannya. Jadi kebalikan dari 28 itu adalah negatif 28. Nah, kalau ruas kiri ditambahkan negatif 28, maka ruas kanan pun harus ditambahkan negatif 28. Sehingga 4x, nah 28 ditambah negatif 28 itu adalah 0 ya. Jadi di sini tidak ada, kita tulis 0 di sini. Kemudian di sini 24 ditambah negatif 28 adalah negatif 4. Nah, kita langkah yang terakhir itu harus mencari berapakah nilai x. Maka ini kedua ruas kita bagikan 4. 4 bagi 4 adalah 1 dan negatif 4 bagi 4 adalah negatif 1. Jadi hasilnya X-nya adalah sama dengan negatif 1 ya. Kemudian kita ke materi inti. Yang pertama itu adalah konsep nilai mutlak dalam persamaan. Nah, sebelumnya kita pasti kita akan berpikir yang bagaimana itu nilai mutlak gitu ya. Banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai mutlak. Misalkan kita mau mengukur suatu tinggi atau misalkan seperti ini ya, tinggi daratan di atas permukaan laut, kemudian tinggi atau panjang ya, panjang misalkan seperti ini, ada lubuk laut gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana hubungannya dengan konsep nilai mutlak? Kita bisa memisahkan ya, permukaan laut itu sebagai titik nol. Nah, kalau kita mau mengukur dalamnya palung laut misalkan ya, lereng benua atau di sini landas benua, ini kan seolah-olah diukur gitu ya, 200 meter. Kemudian kedalamannya ini 700 meter dan ini 7.000 sampai 10.000 meter. Nah, kita tidak mungkin bilang ini dalamnya itu negatif 200 meter. Nah, yang namanya di bawah permukaan itu kita tetap aja mendefinisikannya, kita bisa menuliskan negatif 200 meter, tapi artinya itu adalah positif 200 meter, karena jarak itu selalu positif. Kemudian kalau di atas permukaan laut, misalkan ini kan 0, ke atas itu adalah hasilnya bilangan positif kan. Jadi misalkan tinggi daratan ini misalkan gunung atau apa, tentunya pasti bernilai positif. Nah, jadi nilai mutlak itu kalau mau bilangan negatif ataupun positif itu pasti nilainya positif. Jadi nilai mutlak itu berkaitan dengan besarnya jarak gitu ya. Besarnya jarak, maka itu disebut dengan nilai mutlak. Bagaimana sih hubungannya atau definisinya ya? Nah, untuk setiap bilangan real X, maka kita notasikan nilai mutlak itu garis lurus seperti ini. Ini adalah X itu bilangan real ya. Nah, definisinya dia akan menghasilkan X itu jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Maksud X lebih dari sama dengan 0 itu artinya dia bilangan positif dimulai dari 0 dan seterusnya. Kalau negatif X itu adalah
jika X-nya kurang dari 0. Nah, seperti apa? Contoh nih. Nah, nilai mutlak 2. 2 itu kan bilangan positif. Pasti hasilnya positif ya, 2. Tapi bagaimana kalau negatif? Nah, negatif 2. Negatif 2 itu berarti di sini kan, ini negatif sudah definisinya. X-nya juga negatif. Maka negatif kali negatif hasilnya positif ya. Mau pecahan juga sama. Seperti ini. Pasti hasilnya adalah positif. Selanjutnya, nah, kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, ini bentuk-bentuk persamaan contohnya ya. Ada seperti ini, kemudian begini. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Ini bentuk persamaan nilai mutlak, ada beberapa bentuk. Persamaan dengan pernyataan yang memuat variabel ada dalam tanda nilai mutlak disebut persamaan nilai mutlak. Nah, yang pertama, bentuk fungsi di dalam notasi nilai mutlak seperti ini ya, ada fx sama dengan p. Dengan p-nya lebih dari sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikannya? Contoh 1. Selesaikan persamaan berikut. Nah, misalkan begini, nilai mutlak x dikurang 3 sama dengan 3. Bagaimana hasilnya? Nah, pertama, ini saya kasih tanda bintang dulu ya. Ini soalnya x dikurangi 3, nilai mutlak x dikurangi 3 sama dengan 3. Maka kita bisa artikan bahwa fx-nya itu sama dengan x kurang 3, kemudian p-nya adalah 3, ya kan? Nah, berdasarkan definisi ini, kita ambil kasus K1, bahwa fx itu sama dengan p untuk p-nya lebih dari sama dengan 0 untuk kasus yang pertama ya, kembali ke definisi. Maka kita tulis x kurang 3 sama dengan 3. Maka x sama dengan 3 tambah 3. Nah, ini tambah inverse dari negatif 3 ya. Di sininya adalah 0, maka di sini tambahkan 3. Atau kalau mau konsep pindah ruas, bolehlah. Negatif 3 pindahkan ke kanan jadi positif 3. Maka x sama dengan 6. Nah, betul nggak ini solusinya? Maka kita harus periksa. Periksa ke soal yang ini ya. Nah, kita substitusi 6-nya. 6 dikurangi 3 sama dengan 3 ya. Ini nilai mutlak ya. Maka, nah nilai mutlak 3 sama dengan 3. Betul kan? Gitu ya. Nah, untuk kasus yang kedua, itu kalau misalkan negatif X ya kan, masih ingat di definisinya, berarti negatif P. Nah, ini asalnya P sama dengan 3, jadi negatif P ya, negatif 3. Maka X sama dengan negatif 3 tambah 3, yaitu X-nya sama dengan 0. Kita periksa juga ke soal yang dari awal. Ya, 0 dikurangi 3, nilai mutlak 0 dikurangi 3 sama dengan 3. Maka di sini nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3. Betul kan? Kan di sini berarti X-nya itu kurang dari 0. Maka jadi negatif kan? Negatif dikali negatif ada hasilnya adalah positif. Kemudian contoh yang kedua, bagaimana kalau seperti ini nih bentuknya. Ini sudah agak divariasi ya. Sekarang di sini ada 2 dikali nilai mutlak negatif 2x kurang 2 kurangi 3 sama dengan 13. Nah, kita ubah dulu ke bentuk, nah seperti ini, ke bentuk fx sama dengan p. Nah, yang pertama, 2, nah dikali nilai mutlak negatif 2x kurangi 2 sama dengan, nah ini negatif 3 ini kita pindah ruaskan ke sini ya, di 13 tambah 3. Kemudian, yang ini 13 tambah 3 itu 16. Nah, ini kan di sini 2 perkalian ya, maka di sini bagi 2. Ini bagi 2, maka di sini 16 bagi 2. Kemudian, jadi 16 bagi 2 itu adalah 8. Nah, ini sudah bentuk fx sama dengan p. Ya, ini fx-nya dan ini p-nya. Kita cek untuk kasus ke-1. Kalau seandainya nilainya sama dengan p, karena dia positif ya. Jadi negatif 2x kurangi 2 sama dengan 8. Maka negatif 2x sama dengan 8, negatif 2 tambah 2. Ke sini ya. Nah, jadi sama dengan 10, maka kita peroleh X-nya adalah negatif X sama dengan 10 per 2. Kita sederhanakan X-nya sama dengan negatif 5. Nah, bagaimana untuk kasus yang kedua? Kasus kedua berarti P-nya aja sama dengan negatif 8. Sama aja, negatif 8. Nah, ini negatif 2-nya pindahkan ke kanan. Negatif 8 tambah 2 sama dengan di sini 6 ya. Kemudian kita bagi negatif, kita bagi 2 boleh. 6 bagi 2 seperti ini. Kemudian hasilnya negatif X sama dengan 3, maka X-nya adalah sama dengan negatif 3. Nah, seperti itu untuk materi kali ini. Selalu
optimis bahwa kita bisa menyelesaikan matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.